Beberapa tahun terakhir ini, saya cukup sering dengar nih, orang yang berkata narasi yang sama secara berulang-ulang seperti, Kok sekarang orang udah banyak ya yang mulai invest ke saham US dan sudah meninggalkan saham Indonesia? atau bahkan ada yang bilang, Saham Indonesia kok rasanya stagnan di situ-situ saja, apalagi untuk saham-saham besar seperti Blue Chip, Big Bang yang nilainya nggak banyak jauh berubah. karena menariknya bukan cuma investor retail, tapi juga institusi besar, fund yang bahkan orang-orang yang sudah lama di saham Indonesia, mereka sekarang sudah mulai melirik saham US atau mungkin kita menyebutnya saham dari Amerika, seperti saham-saham perusahaan besar yang ada di sana. Ya menurut saya pun hal ini sangat masuk akal sekali karena bagaimana kita melihat kurs rupiah kita sekarang bentukannya sudah seperti apa. Nah, halo Group People, lagi di sini. Di video kali ini kita akan bahas nih kenapa saat ini saham US sudah mulai banyak dilirik oleh para investor retail. Yuk kita diskusi. Nah, dimana kalau kalian perhatikan beberapa tahun terakhir ini yang terjadi adalah pertama, IHSG memang naik besar walau kemarin sempat crash yang sudah kita bahas dan kita prediksikan di video ini, yang bahkan videonya jauh rilis sebelum crash. Kita sudah bisa memperkirakan kalau IHSG kemungkinan akan crash. Bisa kalian tonton untuk videonya kalau penasaran kenapa pola pikir saya seperti itu. Tetapi menarik ya, ketika IHSG sebelumnya naik cukup tinggi, tetapi bukankah banyak saham besar yang rasanya jalan di tempat, bahkan saham-saham blue chip, LQ45, dan juga seperti tadi saya bilang Big Bang banyak yang masih di situ-situ saja. Padahal bukankah kalau kita lihat dari sisi value atau fundamentalnya mereka sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Lalu asalan lainnya adalah di sisi lain saham-saham US seperti teknologi, AI, semikonduktor, di mana saham-saham tersebut mereka masih aja terus bikin all time high baru atau ATH yang baru dalam beberapa waktu terakhir. Yang bahkan dengan keadaan IHSG seperti sekarang ini yang mungkin masih terbilang naik, tapi banyak juga kita sering mendengar kalau sektor real tidak benar-benar sedang bergerak. Yang menurut saya ini sangat masuk akal sekali, yang bukankah kita lihat pada akhirnya bagaimana nilai tukar rupiah kita akhirnya terus anjlok sampai kemarin di angka 17.000. Ya pada akhirnya ini bukanlah karena sektor real jelek, tapi faktanya uang selalu mencari tempat dengan return terbaik. Tetapi yang bahaya adalah kalau kita tidak paham apa cara yang akan kita coba cari untuk return tersebut. Lalu juga mungkin beberapa kesalahan terkait pandangan kita tentang saham US adalah mungkin di mindset kita adalah kalau saham US itu cuma saham-saham Amerika doang, makanya mereka saham besar. Padahal sebenarnya jauh lebih dalam dibandingkan hal seperti itu. Dimana saham US itu sebenarnya adalah isinya perusahaan-perusahaan global yang revenue-nya dari seluruh dunia, yang bahkan produknya pun dipakai hampir semua orang yang ada di planet ini. Yang berarti ketika kita membeli saham US, bukan berarti kita beli saham-saham Amerika doang, tetapi itu adalah perusahaan-perusahaan di berbagai negara global yang memang listing atau kasarnya mereka memang memasukkan perusahaannya di dalam bursa yang ada di Amerika, makanya disebut sebagai saham US. Tetapi untuk sahamnya itu berisi di berbagai negara, karena bahkan saham China seperti Alibaba pun ada dalam saham US. Lalu kalau bertanya bagaimana perusahaan-perusahaan seperti itu bisa listing di Amerika, jawabannya pun sudah jelas, karena mereka memang sudah menjadi perusahaan global yang tarafnya sudah sangat jauh sekali. Yang coba di sini kita kasih contoh satu perusahaan aja, dimana seperti yang kita tahu IHSG atau market saham di Indonesia kita sendiri ini aja, mereka memiliki kapitalisasi pasar sebesar kurang lebih 15.000 triliun. Dan kita ngeliat aja satu perusahaan dari saham US, yaitu saham Meta. Dan buat kalian yang nggak tahu Meta, itu pasti kalian gunakan setiap hari seperti Facebook, Instagram, Threads, dan juga WhatsApp. Itu adalah buatan dari Meta semua alias Mark Zuckerberg. Ya kalau kita lihat berapakah market cap perusahaan dari Meta ini, dimana kalau dia memiliki 26.500 triliun, yang menariknya itu cuma satu perusahaan tetapi lebih besar market capnya dibanding IHSG yang notabene semua perusahaan Indonesia yang listing di pasar modal. Yang baik lagi itu kita baru ngomongin satu perusahaan, dan masih banyak perusahaan lain dimana ada Apple, Microsoft, Nvidia. Ini adalah mereka-mereka para top dari market cap di dunia ini. Nah, mungkin ada beberapa alasan juga kenapa tren tersebut bisa muncul. Yang pertama jelaslah karena pertumbuhan bisnisnya lebih besar. Banyak perusahaan US tumbuh bukan 5-10%, tetapi bisa puluhan persen per tahun. Dan yang kedua, perusahaan-perusahaan saham US biasanya fokus ke arah capital gain. Bukankah kalau di Indonesia yang juga banyak kita bahas di seri-seri dividen di channel ini, kalau banyak dari kita mindset dari investor adalah untuk utamanya mendapatkan dividen. Yang juga sebelumnya sudah saya bahas di satu video ini,
nih kalau ternyata dalam jangka panjang sebenarnya keuntungan dari capital gain jauh lebih besar dibandingkan keuntungan dari dividen. Yang kita lihat aja deh, Netflix dalam 3 tahun sahamnya naik 620%. Perusahaan dengan market cap 7.000 triliun yang setengah dari IHSG bisa naik sebesar itu hanya dalam hitungan tahun saja. Sedangkan IHSG sendiri yang notabene satu indeks full semua, kenaikan indeksnya dalam beberapa tahun terakhir hanya beberapa persen saja. Ini Netflix satu perusahaan 620%. Yang di sini siapa coba dari kalian yang selalu langganan Netflix ya, kurang lebih sekitar 120.000 per bulannya. Yang berarti misalkan kita kalikan aja dalam 3 tahun 120.000 per bulan, berarti kita sudah membayar ke Netflix sebesar 4.320.000 untuk membayar biaya bulanan. Yang kalau semua uangnya kita investasikan ke saham Netflix di 3 tahun yang lalu, uang kita sekarang sudah naik menjadi 26,78 juta. Itulah kenaikan 620% dari saham US ini. Ya, perbandingan dari saham US sendiri biasanya yang dilihat adalah Nasdaq atau mungkin S&P 500 ya. Misal di Indonesia kita mungkin indeksnya IHSG, tetapi untuk mereka disebutnya seperti dua tadi. Nah, kita lihat aja nih growth mereka masing-masing dalam 10 tahun terakhir, di mana untuk IHSG naik 85,06% dengan CAGR sebesar 6,34%, sedangkan S&P 500 mereka naik 245% dengan CAGR atau return per tahunnya sebesar 13,2%. Untuk CAGR mungkin hanya terlihat cuma beda 2 kali lipat doang, tetapi kalau kita lihat angka returnnya hampir 3 kali lipat dari 85% ke angka 245%. Yang bukankah dari sini dapat kita katakan kalau market di saham US naik 3 kali lipat lebih kuat dibandingkan saham di negeri kita ini, yaitu BEI atau di IHSG. Walau tentu saja ya bukan berarti IHSG ini buruk, karena toh bukankah akhir-akhir ini mereka sedang rally juga dan banyak saham-sahamnya yang multi-bagger yang memberikan cukup banyak keuntungan, terutama ya saham-saham yang ada di watchlist ya. Mungkin buat yang penasaran bisa cek nanti di deskripsi video. Tapi tetap saja karena saham US ini memiliki volume yang sangat besar, mereka pula pada akhirnya menawarkan peluang yang tentu saja jauh lebih besar juga. Serta mungkin buat kalian juga yang cukup familiar dengan yang namanya ETF, atau mungkin sebenarnya nama simpel dari ETF ini adalah kita membeli sebuah indeks. Mungkin kasarnya ini seperti reksadana lah, di mana reksadana kan terdapat manajer investasi yang di portofolionya membeli berbagai macam saham yang ada di IHSG. Sedangkan untuk ETF kasar tadi kita membeli S&P 500, kita beli untuk indeks saham, dan ketika tadi sebelumnya dia naik 200% dalam 10 tahun, nah kita kasarnya juga naik 200% karena kita membeli si indeksnya S&P 500. Atau mungkin kalau di Indonesia contohnya misalkan kita membeli IHSG langsung. Seperti itulah maksud dari ETF ini. Ya, selain IHSG kita bisa membeli indeks 30 atau mungkin LQ45, itu semuanya dihitung sebagai indeks, atau mungkin kalau di luar negeri bisa dibeli disebut sebagai ETF. Jadi mungkin nih kalau kalian pusing harus milih saham satu-satu, maka kita bisa langsung aja nih untuk beli di saham US, beli langsung aja ETF tadi seperti tadi misalkan S&P 500. Atau bukankah CAGR ya tinggi juga di 13,2% dalam 10 tahun terakhir, yang bahkan jauh di atas obligasi dan juga deposito yang mungkin maksimal ya 5-6% doang. Di sini kita beli ETF langsung dengan kenaikan yang jauh lebih tinggi. Ya, sekarang juga nih untuk saham US sudah gampang kita untuk investasinya bagaimana. Yang dulu inget banget nih, saya dari 2021 atau mungkin 2020, ya intinya pas pandemi pertama kali awal investasi ke saham US, saat itu masih belum banyak nih broker saham US di Indonesia yang ada, di mana pajak, fee dan lain-lainnya masih sangat mahal, karena wajar lah, karena satu-satunya supply dikit, pada akhirnya mereka menawarkan harga yang jauh lebih tinggi untuk komisi dan lain-lainnya. Di mana sekarang udah banyak banget broker-broker yang menyediakan saham US di aplikasinya tersebut. Walau untuk saya sendiri dari dulu sampai sekarang masih pakai aplikasi yang sama, yaitu saya menggunakan aplikasi GoTrade, di mana dulu mungkin namanya GoTrade Global, tetapi sekarang sudah diregulasi resmi menjadi namanya GoTrade Indonesia. Nah, mungkin nih buat kalian juga yang mau coba mulai diversifikasi di saham US, kalian juga bisa menggunakan GoTrade dan juga bisa menggunakan link yang ada di deskripsi video, di mana dari link tersebut 3 kali nanti deposit uang, di mana kalian bisa mendapatkan free saham dan juga bonus sampai $120. Jadi buat kalian yang pingin bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video. Ya, istilahnya kalian sudah bisa beli saham Apple daripada cuma pakai ipong doang, tetapi kita udah menjadi pemilik ini atau investornya dengan modal minimal $1 atau sebesar Rp17.000 doang. Anjay banget nih, bukankah buat yang pingin bisa langsung klik link di deskripsi. Tapi lagi-lagi seperti biasa, saya kalau memberikan suatu gain atau keuntungan tertentu, tentu saja kita tidak bisa memisahkannya dengan membahas juga yang namanya risknya atau resiko yang ditawarkan dari saham US ini. Kalau saham US tentu saja menawarkan potensi keuntungan yang jauh lebih besar, tetapi sama halnya dengan resikonya, jika ada saham yang turun, mereka bisa langsung turun dengan cepat dalam waktu
yang singkat juga. Dimana sebelumnya kita menggunakan contoh NFLX atau mungkin contoh saham Netflix yang naik 620% dalam 3 tahun terakhir. Kita coba balik di beberapa tahun sebelumnya, dimana saham Netflix sendiri seperti yang bisa kalian lihat di gambar chart dari teknikal tersebut. Lihat hanya dalam beberapa chart saja, yang itu pun dalam waktu kurang dari 1 tahun, sahamnya turun minus 75%. Yang bayangin nih, kalian invest sebesar 1 miliar dan kurang dari 1 tahun uang kalian tersisa 250 juta. Yang berapa banyak nih orang yang pasti panik ketika melihat modalnya tersisa segitu. Ya lagi-lagi itulah resiko ya. Tetapi kalau kita paham dan kita balik dengan membeli di harga bawah tersebut, seperti yang barusan kita katakan juga ya, kalau saham Netflix naik 600% dalam 3 tahun, ya kalau kita balik dengan tadi modal 1 miliar tetapi belinya bukan pas di atas tapi belinya pas di bawah, maka dalam 3 tahun uang 1 miliar kalian sekarang menjadi 7 miliar alias sudah naik 600%. Yang lagi-lagi itulah potensi yang ditawarkan oleh saham US ini. Tapi ya balik lagi seperti biasa dalam investasi dimanapun, mau saham IHSG, US, kripto, reksadana, emas, kita perlu paham dulu nih alasan kenapa kita masuk ke suatu saham dan bukan cuma ikut-ikutan, apalagi cuma FOMO doang nih. Karena saya yakin juga banyak dari kalian yang menjadi korban dari saham Konglok kemarin yang minus cukup banyak. Coba buat kalian yang korban bisa tuliskan di kolom komentar. Karena balik lagi kalau kita nggak paham ketika harga turun dan kita panik, ya udah pada akhirnya kita malah cut loss, dan ketika cut loss kerugian kita benar-benar direalisasikan, dan itulah yang benar-benar terjadi kepada para retail atau mungkin saya menyebutnya para spekulator yang tidak benar-benar paham apa yang mereka lakukan. Maka tentu saja hal yang perlu kita kontrol mau dimanapun adalah mindset dan ekspektasi kita. Kalau sejak awal kita lihat hanyalah untung saja, ya sudah mungkin mata kita akan seakan-akan tertutup atau mungkin di depan tembok doang karena kita hanya melihat untung dan kita bahkan tidak melihat apa yang ada di balik tembok, yaitu semua hal terdapat resiko atau terdapat kerugian yang ditawarkan juga. Dimana seharusnya kita mulai dari memperkirakan akan terjadi rugi dan dari situ baru kita balik dengan risk yang ada. Oh ternyata masih cocok dengan profil resiko saya, dan jika masih cocok maka oke, lanjut kita mulai invest. Ya bukankah seperti yang baru-baru ini saham Bumi deh yang baru-baru terbang tinggi. Ternyata buat kalian-kalian yang beli di pucuk gimana, masih nyangkut sekarang yang apakah saham Bumi pada akhirnya benar-benar Bumi. Nah maka mungkin kalau disimpulkan sedikit terkait saham US ini, mereka ini saham yang menawarkan potensi yang sangat-sangat luar biasa yang kurang lebih mirip seperti kripto lah dengan volatilitas yang sangat besar. Tetapi memang sih bagi saya pribadi saya lebih prefer saham dibanding kripto. Walaupun saya sendiri memiliki aset dalam bentuk kripto juga ya, jelas lah karena kita sebagai investor harus mencari peluang yang ditawarkan dimanapun. Yang bahkan untuk saat ini alokasi saya di saham US pun sudah cukup besar, yang hampir setara lah dengan saham US yang sudah saya mulai 10 tahun yang lalu. Karena alasan kenapa saya lebih tinggi di saham US dibanding kripto, karena balik lagi saham itu adalah bisnis. Di balik lembaran saham terdapat bisnis yang bergerak di belakangnya, dan itulah alasan kenapa saya suka saham, karena terdapat aset yang jelas yang ditawarkan dari saham tersebut. Ya intinya ada bisnisnya, ada produknya, di mana saya bisa menganalisis bagaimana kinerja di perusahaan-perusahaan tersebut, dan itulah yang bikin saya yakin untuk masuk ke sebuah saham. Serta tentu saja ya setelah kita ketahui IHSG naik sih, tapi rupiah kita malah anjlok dan kemarin menyentuh angka 17.000. Mungkin buat kalian juga nih yang langganan produk-produk US seperti tadi Netflix, Spotify, atau mungkin beberapa produk pekerjaan lain yang naik nggak tuh coba biasanya biaya bulanan yang kita bayar, karena lagi-lagi dolar juga akhirnya sudah meningkat terus. Yang mana sekarang karena mudahnya ekspor impor, pada akhirnya banyak juga nih barang-barang konversi dari USD yang ketika USD naik plus rupiah turun, ya udahlah pasti harganya akan ikutan naik juga. Maka lagi-lagi saya menjadikan saham US sebagai manajemen resiko dari aset allocation saya, dan utamanya digunakan untuk melindungi dari selisih kurs agar bisa memaksimalkan investasi dalam jangka panjang. Yang untuk saat ini pun tadi seperti yang saya katakan, kalau portofolio di saham US itu cukup tinggi, ya sekitaran 20-40% dari total porto. Karena ya balik lagi di mana saham US ini menawarkan potensi yang cukup tinggi, dan saya juga sudah masuk kurang lebih ya 5 tahun lah di tahun 2026 ini. Jadi bisa dikatakan saya cukup banyak memiliki trial error dari saham-saham di saham US tersebut. Maka balik lagi kembali lagi nih, buat kalian yang mau investasi ke saham US bisa gunakan aplikasi GoTrade dengan linknya ada di deskripsi video. Dan mungkin buat yang nanya, bang ada nggak nih saham syariah untuk saham-saham US, yang jelas lah pasti ada juga. Karena di aplikasi GoTrade kalian bisa melihat langsung kategorinya seperti apa, seperti yang bisa kalian lihat di gambar, dan ada berbagai macam juga
juga nih kategori-kategori lain yang bisa kalian explore. Misalkan nih, saya mau lihat saham-saham apa aja yang diinvest oleh Warren Buffett, yang ada juga nih kategorinya, bisa langsung kalian lihat aja untuk list saham-sahamnya. Jadi buat kalian yang ini sudah mulai diversifikasi, bisa langsung klik link deskripsi dan juga download aplikasi GoTrade-nya. Nah, jadi itulah untuk satu video kali ini. Kalau kalian suka dengan berbagai bahasan dari saham-saham US, bisa tuliskan di kolom komentar kira-kira next kita bahas apa lagi tentang saham US. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay ikro.